Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam renungan. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang memutuskan keputusan dengan benar. Itulah yang kami percayai dan itulah yang akan kami dengarkan melalui firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, Senin 1 Juli 2024, tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 11 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Alai paruhum natigordo anggoho alai Jehovah sebot, hodo si uji pia-pia dohot roha. Sai idauk kudo partubolammu tunasida, ainunga tuho hugiling par bada aku. Bagi kita yang pernah menghadapi ancaman atau bahaya atau maut, terbersit dari hati kita, pikiran kita, perkataan. Biarlah kuhadapi semuanya, sekalipun maut harus kuhadapi. Aku siap menerimanya. Seperti kapal yang karam di tengah laut, seperti ketika kita berkendaraan roda 4 di tengah malam, di tengah hutan, tiba-tiba bannya bocor. Hanya kepasrahanlah yang ada di pikiran kita. Ombak laut di tengah hutan yang gelap, mungkin nanti akan keluar binatang buas. Hanya kepasrahanlah yang ada di pikiran kita. Kita siap menerima apapun yang terjadi. Sekalipun demikian, saudara-saudara, masih ada sedikit harapan. Mudah-mudahan dapat keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan ada kapal di tengah laut yang melihat dan memberi pertolongan. Mudah-mudahan sebelum binatang buas keluar, ban sudah dapat diganti dan dapat melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara, Nabi Yeremia terancam nyawanya karena penduduk kota Anatot tidak suka akan teguran Allah yang ia sampaikan. Sebagai nabi, Yeremia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan
yang membelanya, biarlah Tuhan yang membalaskan kesalahan orang-orang Anatot. Bila teman atau orang lain tidak melakukan apa yang kita inginkan, malah sebaliknya kebencian mereka membahayakan kita, membawa kita ke jurang maut. Firman hari ini mengajarkan kita tidak perlu untuk melakukan pembalasan. Firman hari ini mengajarkan biarlah pembalasan itu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang membalaskan kesalahan orang lain terhadap kita akan membuat kita bahagia. Sebaliknya, apabila kita melakukan pembalasan, maka kita tidak akan bahagia. Itulah ajaran yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dan yang akan kita berlakukan. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan pembalasan itu milik Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan, Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya, dan kita biarkan Tuhan saja yang membalaskan kesalahan orang lain yang membuat kita jatuh ke dalam jurang maut. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berlaku benar, Allah yang memutuskan dengan adil, kami serahkan perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan apa yang jahat yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, agar Engkau yang mengadilinya. Mampukan kami untuk menerima bahwa pembalasan itu adalah hak-Mu. Biar kami lebih berbahagia dengan tidak melakukan pembalasan. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami di dalam setiap aktivitas kami. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.